Shalom, selamat sore Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Khususnya umat-umat Tuhan yang ada di Jemaat Yosudipuro dan cabang-cabang di mana saja berada. Kita berjumpa kembali di dalam ringkasan pelajaran sekolah sahabat kita pada hari ini, Senin 24 Oktober 2022. Sebelum kita belajar akan firman Tuhan, saya mengajak Bapak Ibu kita bersatu dalam doa. Bapa di sorga, bila mana kami membaca dan mempelajari akan firman Tuhan melalui pelajaran sekolah sahabat hari ini, kiranya kuasa Roh Kudus-Mu dapat mengurapi kami, sehingga kami dapat memahami, mengerti, dan menghidupkan kebenaran firman Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, judul pembahasan pelajaran sekolah sahabat kita pada sore ini atau hari ini yaitu dua kasus perjanjian lama. Bila mana kita membaca di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-17 ayat 8 sampai ayat yang ke-24, kita akan menemukan cerita yaitu Elia dan janda di Sarfat. Kita tahu bahwa Elia memiliki akan pengalaman yang sangat luar biasa bersama dengan janda yang ada di Sarfat. Nah, dua peristiwa orang mati dibangkitkan terjadi di perjanjian lama, yaitu di Sarfat dan Sunem. Dua peristiwa ini terkait dua anak dari dua perempuan yang bukan keturunan dari Israel. Nah, yang pertama kita bisa melihat di dalam 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 8 sampai ayat yang ke-24. Yaitu di Sarfat pada masa pemerintahan daripada Raja Ahab. Yang terlibat dalam peristiwa ini adalah seorang nabi yang cukup populer atau sangat terkenal, yaitu Elia. Elia disuruh Tuhan untuk pergi ke Sarfat karena terjadi kelaparan yang sangat hebat di Israel. Elia menolong seorang perempuan dan anaknya yang sudah kehabisan sembako atau sudah kehabisan akan makanan pada saat itu. Namun setelah pertolongan mujizat itu, anak janda itu meninggal, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Anak janda itu meninggal dunia. Nah, sang ibu memohon agar Elia mengembalikan untuk berdoa kepada Tuhan. Tujuannya supaya agar anak itu dikembalikan atau hidup kembali. Nah, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, dan apa yang terjadi? Memang doa orang yang benar dengan sungguh-sungguh Tuhan memberi mujizat yang terbaik. Akhirnya Tuhan mendengarkan akan permohonan akan Elia, dan anak janda itu hidup kembali. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, iman daripada Elia dan permohonan yang sungguh-sungguh, maka Tuhan campur tangan dan membangkitkan atau menghidupkan kembali akan anak yang sudah meninggal. Nah, saudara-saudaraku, itu adalah peristiwa pertama. Peristiwa yang kedua dicatat di dalam 2 Raja-Raja pasal 4 ayat
18 sampai ayat yang ke-37. Peristiwa terjadi di Sunam, yaitu nabi yang terlibat adalah Nabi Elisa. Nabi Elisa menolong seorang janda dan 2 anaknya yang terlibat hutang, dan janda dan kedua anaknya itu dapat melunasi akan hutangnya. Dapat melunasi akan hutangnya oleh karena mujizat yang terjadi pada saat itu. Minyak dalam bejana tidak habis-habis. Lalu Elisa bertemu dengan seorang perempuan yang sudah menikah tetapi tidak memiliki akan anak. Elisa menjanjikan bahwa perempuan itu akan memiliki akan anak. Saudara-saudaraku, akhirnya anak yang dijanjikan itu lahir dan bertumbuh dengan baik. Saudara-saudaraku, namun anak itu jatuh sakit dan meninggal. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, perempuan itu pergi menemui akan Elisa dan meminta kepada Elisa untuk ikut dengannya dan melihat akan putranya. Elisa terus berdoa kepada Tuhan, dan akhirnya anak itu hidup kembali. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, sekali lagi bahwa orang benar yang sungguh-sungguh memohon, berdoa, mujizat itu terjadi. Sama seperti 2 peristiwa yang baru kita dengarkan pada sore hari ini. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kedua perempuan ini memiliki akan latar belakang yang berbeda, tetapi mereka memiliki akan iman yang menyelamatkan yang sama. Ketika kedua anak itu meninggal, ibu mereka yang setia memohon kepada para nabi Tuhan dan bersukacita melihat anak-anak mereka hidup kembali. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, biarlah melalui 2 kasus, 2 cerita ini di dalam perjanjian lama akan menolong saudara dan saya, sehingga kita benar-benar percaya akan nabi Tuhan, percaya kepada umat Tuhan yang telah diutus untuk melayani dan menyelamatkan, menuntun akan banyak orang untuk datang kepada Yesus dan menerima akan keselamatan. Saudara-saudaraku, intinya di sini bahwa ada kebangkitan di dalam Alkitab yang diajarkan di dalam 2 peristiwa ini sebelum Yesus mati di atas kayu salib. Biarlah melalui pelajaran sekolah sahabat pada sore ini, pada hari ini, dapat menolong akan saudara dan saya. Dengan demikian kita yakin, kita percaya bahwa apapun yang saudara dan saya alami, beban apapun yang saudara dan saya tanggung, bila mana kita serahkan kepada Tuhan, memohon akan kuasa Tuhan, maka Tuhan akan memberikan mujizat. Biarlah pelajaran ini dapat menolong kita dan mempersiapkan akan hidup kita untuk semakin setia menanti kedatangan Yesus yang tidak lama lagi. Kiranya firman Tuhan dapat memberkati kita pada sore hari ini. Terima kasih, Tuhan memberkati. Amin.